Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nurianti, dan untuk kalian silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rosali. Saya Yang cowok siapa namanya? Alfred Vega. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, salah satu pimpin doa ya, agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Amin. Baik, kita absen terlebih dahulu. Lia Nasari, Padamu. Priscilla Gadisya, Padamu. Alvenus Beja. Padamu. Baik. Kita langsung mulai ya, masuk ke materinya. Sudah siap belajar belum? Ya. Ada yang tahu tidak? Lambang negara kita. Mereka Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika yang lain? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Priscilla tahu tidak? Tidak. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita, bukan lambangnya. Kalau lambangnya itu burung Garuda. Tahu kalian? Dulu ya, sambil cari aksennya. Nanti pada saat Ibu menjelaskan, kalian menyimak ya. Nanti di akhir pengajaran kalian akan Ibu uji. Paham? Paham. Sudah tahu belum bentuk itu gambar burung Garudanya? Sudah. Ada yang belum tahu? Kalau saya saja tahu? Tidak tahu? Nanti Ibu akan berikan. Ibu akan menjelaskan tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan negara kepulauan. Ya, negara kepulauan tersebut adalah negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan, negara Indonesia mempunyai, ayo ada yang tahu berapa ribu pulau? Ada yang tahu berapa ribu pulau yang ada di Indonesia? Kalau belum tahu nanti Ibu sampaikan. Mempunyai 13.466 pulau berdasarkan hasil survei oleh tim nasional pembakuan nama rupa bumi. Pulau-pulau tersebut dihubungkan dengan laut. Banyaknya pulau di Indonesia diimbangi dengan banyaknya kebudayaan daerah. Sudah nyatat belum? Catat ya jumlah pulaunya tadi. Nanti ditanyakan, kalau tidak bisa nanti Ibu suruh nyanyi. Bisa nyanyi semua? Bisa. Di sini, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain semboyan tersebut, negara Indonesia mempunyai alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Di sini catat ya. Ada berapanya? Ada 6 ya alat pemersatu. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama, dasar negara Pancasila. Kedua, bendera merah putih yang selalu dikibarkan pada hari apa? Upacaranya?
hari Senin. Ketiga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa apa? Bahasa persatuan. Kemudian, bahasa persatuan sebagai bahasa nasional. Kemudian, lambang negara apa tadi? Garuda Pancasila. Benar sekali. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hafal semua? Bagus, pintar-pintar. Dan terakhir lagu perjuangan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan sebentar mengenai kebinekaan. Nanti silahkan pilih jawabannya saja ya. Kalau pilih A, jawab A, pilih B, jawab B, pilih C, jawab C. Jawabnya langsung ya. Ini kuis ya. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa daerah. B. Kewajiban warga negara berbahasa Indonesia. C. Status bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. D. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia. Lia Ratnasari pilih apa? D. Priscilla. A. Alvenus. Pilih apa? A, B, C, D. Pilih apa? Alvenus? D. Jadi jawaban yang benar itu B ya. Kewajiban warga negara berbahasa Indonesia. Nanti kalian harus lebih belajar lagi ya di rumah. Minta ajar orang tuanya supaya paham tentang kebinekaan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Sudah tahu belum apa itu integrasi? Baik, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politik dan antropologis. Integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi antropologis, jangan lupa ya sambil catat sambil menyimak biar paham. Integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Tahu tidak masyarakat itu apa? Warga negara yang menduduki suatu daerah. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Tahu tidak? Tidak. Yang pertama faktor internal pembentuk integrasi nasional. Gue akan menjelaskan tentang faktor internal pembentuk integrasi nasional. Masyarakat yang akan mencapai integrasi nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal membentuk integrasi nasional sebagai berikut. Ibu tidak membacakan semuanya. Ibu hanya membacakan atau menyampaikan dua faktor saja ya. Paham tidak? Yang pertama, adanya rasa senasib dan sepenanggung yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian,
Faktor eksternal pembentuk integrasi nasional. Faktor eksternal pembentuk integrasi nasional. Masyarakat yang akan mencapai integrasi nasional dipengaruhi faktor eksternal. Faktor eksternal pembentuk integrasi nasional sebagai berikut. Munculnya globalisasi dipengaruhi bidang kehidupan. Adanya pasar bebas. Tahu tidak pasar bebas itu seperti apa? Menjual barang dengan bebas. Faktor penghambat integrasi nasional. Selain faktor pembentuk integrasi, terdapat pula faktor penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Tahu tidak dalam organ hak dan kewajibannya? Membantu pemerintah dalam menjaga kebudayaan daerah. Ini hak dan kewajiban secara internal ya. Menggunakan bahasa daerah dalam bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga keberagaman tradisi setiap daerah, mengikuti pendidikan bela negara, dan terakhir, membiasakan bersikap toleran kepada semua orang. Selanjutnya, hak dan kewajiban secara eksternal. Mendukung pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Menolak ide pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan negara penentang hak asasi manusia. Ibu hanya menyampaikan beberapa materi itu saja. Nanti kalian menjawab ini ya. Ibu harus ke kantor, ke ruangan guru sebentar. Kalian pilih saja, nanti dikumpulkan sama ibu ya. Yang ini. Yang ini ya. Ini sampai ini nanti kalian kumpulkan ke ibu ya. Paham? Kerjakan dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah. Nanti dikumpulkan pas mau selesai mata pelajaran ibu. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat ibu sampaikan. Ibu ada kuis satu lagi. Bagi yang tidak tahu, nanti nyanyi ya. Semboyan negara kita. Kan udah ibu sampaikan tadi. Pancasila. Pancasila. Semboyan kita ada yang tahu? Mereka dan mereka. Trisila? Bhinneka Tunggal Ika yang artinya apa tadi? Kita tak berbeda tak terima. Bagus. Alfredo saja tahu, kalau ada yang tidak tahu nanti semuanya nyanyi ya. Alfredo saja tahu? Tidak tahu? Ya udah. Ketua kelas pimpin lagunya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hadap ke sana. Yang benar duduknya yang benar. Oke, mulai. Hafal tidak? Tidak hafal. Oh, nanti lebih belajar lagi di rumah ya. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang diajarkan? Tidak. Masa tidak? Ibu sampaikan saja. Jadi, para pemuda harus belajar tentang Pancasila sebagai tahap awal pengenalan terhadap tata nilai sosial bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari berapa sila? Terdiri dari 5 sila. Baik, sekian penyampaian materi dari Ibu. Untuk kan tadi kita sebelum belajar juga kita berdoa. Sekarang sebelum pulang kita juga harus berdoa. Salah satu pimpin doa lagi. Kenapa kita doa dari umat-umat dan kita berdoa. Amin.
Ibu tinggal dulu ya, selamat pagi. Mandi dulu.